ini? Ini anak-anak dari Stemik Cikarang. Stemik Cikarang. Balikin sendal orang tuh. Sepatu orang. Jo, tangkap Jo. Oke, baiklah. Ya. Asli nggak? Orang mau lempar ke sono, lempar ke belakang jadinya. Nyangkut lagi. Oke, Vincent, sebelum kita ngobrol dengan bintang tamu, Ya. ini kita mau ngomongin yang lagi rame di sosial media. Lagi rame apa di sosial media? Kita masuk ke What's on Social Media. Jadi gini, di sosial media What's on, kembali ya. Di What's on sosial media kali ini ada tentang curhatan tentang anak kepada orang tuanya yang diaplikasikan ke dalam sebuah gambar bercerita. Orang tuanya bertemu, punya anak, si anak itu sampai akhirnya orang tuanya sering berantem Gini deh, dan lain-lain. lu gak usah banyak ngomong, kita lihat videonya aja ya. Ini dia videonya. Biar lebih jelas. So sweet sekali. Ya, itu yang lagi ramai dibicarakan dan ternyata dalam video tadi itu muncul beberapa pro dan kontra dari para netizen ya. Dan salah satu pro-nya yang berhasil kita capture adalah dari akun YouTube Puri Aulia yang berisi seperti ini. I'm cry Aska, aku juga berasal dari keluarga broken home. I know you're feeling, But you are so lucky. You have super and a wonderful mom. I never talk with my dad and not so close with my mom. dan dari akun Aska Corbuzier membalasnya dengan that's bad but I wish all will change soon. Nah, Wah, Vincent. iya Desta. Kalau begitu gimana kalau kita undang aja si ayah dan anak tersebut? Ini ya? dia Aska Corbuzier dan juga Deddy Corbuzier. Halo, Midi. Wow. Wow. Ini dia
berani ya kesini nggak pakai baju ya? Pakai baju itu. Ini namanya body painting. Ada pakai baju. Bener. Oh iya, makasih. Kita yang ngurus. Oh iya, urus. Aska, itu benar kamu yang gambar semuanya? Kamu berapa lama kamu bikin itu? Berapa lama? Aku nggak tahu. Nggak ingat. Tahu ya. Apa? Dari umur berapa kamu bikin? Kali dari setahun sebelum, kali det enggak ini jelas. Kamu kenapa lebih milih curhat dalam bentuk gambar dan tulisan? Kenapa nggak ngomong langsung ke orang tua? Ya kalau pakai itu kan bisa taruh di YouTube juga. Oh, kamu yang taruh di YouTube tuh kamu? Yang kasih lagunya kamu juga? Itu ada yang tolongin. Kamu minta persetujuan apa mama sama papa nggak buat upload itu ke YouTube? Iya. Tanya dulu kedua-duanya. Ya kasih tanyanya Papa dong tapi. Apa setuju? Iya. Dad, begitu pertama kali dia minta persetujuan, itu pertama kali kahnya lo melihat mungkin gambar itu. gue cerita Oke. detailnya. Jadi dia kan mau ulang tahun, terus gue nanya dia mau apa gitu. Mau pesta kah, mau hadiah apa, mau apa, dia nggak mau semuanya. Nggak mau apa-apa. Gitu. Oh ya udah kok nggak mau apa-apa, bingung gue kan. Tapi sekarang mau naruh ini di YouTube, di websitenya gitu. Apa mau naruh apa? Nah, dia kan punya digital painting ya, udah nggak pakai kertas sampai digital painting. Kasih lihat ini. Gitu. Pada saat dia gambar, belum selesai dia gambar, ada beberapa gambar yang dikasih lihat. Terus ini apaan gitu? It's story of my life. Oh, oke. Begitu saya buka, story of a broken home kid. Gimana nih gitu? Gue baca. Tapi pada saat gue baca, gue air mata gitu pada saat baca itu. Terus gue nanya, boleh nggak ditaruh di website gitu. Terus itu berkecamuk bahwa ini bisa positif, bisa negatif. Betul. Gitu kan. Kalau positifnya mungkin menginspirasikan orang-orang yang broken home bahwa anaknya tidak selalu kesian gitu. Negatifnya pasti akan ada haters yang apapun yang lu lakuin nggak akan suka juga kan. Whatever it is gitu. Oke, nggak apa-apa, karena nggak ada negatifnya menurut gue yang impact-nya banget. Oke, taruh. Dan itu hujatan ke guanya banyak banget gitu. Hujatan yang jelek-jelek negatif. Wah ini apa? Seperti apa hujatannya, Dad? Negatifnya ya? Contoh, yang satu yang paling bodoh menurut gue ya. Itu pasti bapaknya yang buat. Itu pasti bapaknya yang buat. Itu pasti sengaja doang. Jadi intinya gue mengekspos anak kecil. Percaya apa enggak, gambar yang udah jadi, mau gue benerin. Mau dirapiin dikit lah ya. Benar, karena gue lihat, wah ini kalau mau ke website, papa benerin nih gambar pesawatnya. Nggak, is it okay to tell? Oke dan. Gue mau benerin gambar pesawatnya, begitu gue tarik satu garis di pesawatnya, dia nangis. Wow. Dia nangis. Terus gue ngeliat, Aska kenapa nangis? Aska nggak mau, itu bukan gambar Aska nanti. Nah menurut gua kan ini kayaknya ada kalau dibenerin dikit bisa lebih bagus lah gitu kan. Kayak lu palanya dikasihin rambut dikit gitu. Enggak bisa dong, Tom. Enggak ya. Kali Dia pasti pengennya iya. juga dong. Sorry Dad, maaf Dad. Sorry. Oke. Lanjut lagi silakan. Boleh, lanjut. Boleh lanjut silakan. Terus? Sama gue mau nanya ini doang, di net tuh ada hukumnya nggak kalau mukul host? Enggak dong. Enggak. Bahkan tangannya gede banget. Ngeri ya, takut ya. Oke. Kita tutup acara ini dulu karena untuk menetralisir keadaan, Bro. Enggak usah ya. Oke. Dia nggak setuju sama sekali untuk ditambahkan atau dikurangi. Nggak boleh. Terus tulisan juga ada beberapa yang mau gue beli karena menurut gue nggak susah kebaca gitu. Nggak boleh juga sama dia. Sebetulnya gimana sih ngasih pengertian ke anak lo sampai akhirnya Aska bisa berpikir sebijak ya tadi? Gue punya konsep sama dia yang gue buat sendiri gitu. Gue base-nya kan psikologi, jadi gue bikin sebuah konsep namanya adalah sindrom rumah keong. Nah, ini nggak ada di buku karena gue yang buat. Jadi ini mungkin kalau teman-teman nggak tahu yang di sini, tapi kita pasti tahu. Rumah keong itu kalau kita dulu kan masih Ya. ingat ya? Kalau Oke. pagi biasanya lepas dari rumahnya tuh. Nah, lepas karena orang tua mengatakan dia mencari rumah yang lebih besar lagi. Itu gitu. Iya kan? Ha-ha. Bener kan? Nah, oke, pertanyaan gua. Kalau dia nyari rumah yang lebih besar keongnya kemana? Nyari yang lebih besar lagi? Iya. Kalau dia nggak mau pindah? Oh iya. Kasian keongnya ya? Terus kalau dia nyari yang lebih besar lagi, dapat yang lebih besar lagi. Nah, yang paling besar rumahnya, yang buat siapa? Apa lahir udah gede?
Ngumpul kan ngumpul semua di keong, Mas. Enggak. Lain. Enggak. Oh, tapi itu pengertian orang tua seperti itu, benar. Iya kan? Heeh. Tapi itu kan dibohongin kita. Iya, benar. Mana ada keong keluar dari rumahnya nyari rumah yang lebih besar, itu kan kita dibohongin. Dan dulu waktu gua kecil gua percaya. Gua sampai sekarang percaya deh. Itu dia tuh bedanya. Iya kan? Itu sindrom rumah keong. Artinya adalah kita dibohongi orang tua kita supaya kita nggak sedih. Ya. Tapi itu buruk buat kedepannya. Kedepannya orang-orang ada yang bodoh sampai sekarang masih percaya bahwa rumah keong itu seperti itu. Ada. Itu aku. Tadi kita sudah lihat dari sisi bapaknya. Sekarang gimana kalau menurut mamanya Aska? Ini dia, Karina Oktarina. Maaf. Dia sih udah bukan bini gua lagi ya. Tapi namanya bukan Karina Oktarina. Kalina. Oktarani. Oktarani. Wah ya, iya. Kalina Oktalani. Pokoknya abis itu kita ngobrol-ngobrol sama mereka lagi tetap di Tonight Show. 1, 2, 3. 1, 2, 3-nya mana?